Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yono Rayono, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Kasokande, Kabupaten Majalengka, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2025 batch 1 dengan nomor induk mahasiswa 24811200971 di LPTK Winsiber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini saya akan melaksanakan video uji kinerja pembelajaran di kelas 7 dengan materi rukhsah dalam beribadah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Semangatnya. Tepuk semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dan dalam rangka istilahnya melanjutkan materi pembelajaran pendidikan agama Islamnya. Nah, sebelumnya Bapak ingin mencek dulu kebersihan kalian. Lihat kiri kanan pada bersih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya kita awali pembelajaran ini awali dulu dengan doanya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Dijaharkan, dijelaskannya sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dedis, ya, Yola, Sehan ada, ya. Terus Putri, Ajeng, ada. Melinda, tidak kemana? Sakit, ya. Nah, kita doakannya, ya. Istilah semuanya kita pada ya. Kegiatan kalian dari pagi sampai sekarang istilahnya
sudah melaksanakan kegiatan yang ritual berbentuk istilahnya pengabdian kita kepada Allah? Sudah. Apa itu? Sholat apa? Sholat subuh ya. Tapi ada kemungkinan ya istilah semacam tadi yang tidak hadir. Yang tidak hadir siapa tuh? Ya. Nah, kemungkinan sakit ya, dengan sakit. Nah, ada yang sakit ya istilahnya mempunyai keringanan ya dalam melaksanakan kewajiban yaitu sholat ya. Misalkan sakitnya parah ya, tidak misalnya kalau menyentuh air akan istilahnya sakitnya akan ya, lebih ya, maka itu ada rukhsah, ada istilahnya keringanan ya. Maka kemudian misalkan seseorang istilahnya dalam artian kecelakaan misalkannya, misalkannya kecelakaan anggota misalnya rukun wudhunya ataupun misalnya rukun sholatnya tidak ideal misalkannya bagian kaki atau bagian tangan ya, maka itu mempunyai rukhsah ya, kewajiban tetap dilaksanakan ya, tapi Allah tidak membebani ya kepada umatnya, kepada hambanya ya. Dalam artian ya kewajiban tetap kita laksanakan, tapi ada keringanan dari Allah ya. Baik, kita istilahnya sebagai pemantik ya, misalnya pembelajaran yang dulu kita telah mempelajari yaitu masalah syarat sholat, kemudian kewajiban untuk sholat ya, terus rukun sholat ya. Kita nadamkannya tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Kemudian rukun sholat kita nadamkannya. 1, 2, 3. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. 4 harus membaca Fatihahnya dengan takbir sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumanina di dalam rukunya. 7 bangun ruku iktidal namanya. 8 tumanina di iktidalnya. 9 sujud lakukan 2 kali. 10 tumanina di sujudnya. 11 sujud antara 2 sujud. 12 tumanina di duduknya. Yang ke-13 tahiyat akhirnya. 14 duduk tahiyat akhirnya. 15 baca sholawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16 assalamualaikum. Mengarah kanan itu wajib hukumnya. Ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib haruslah paham. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Baik, kita melanjutkan kepada istilahnya tayangan video sebagai awal materinya supaya lebih paham lagi ya.
Silakan simak ya. Nah, materi yang kita akan pelajari yaitu materi bab ke-9, yaitu masalah rukshoh dalam artian kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Nah, ini saya beberapa isinya ya. Apa tujuan dari pembelajaran supaya kita lebih memahami lagi konsep atau dasar dari rukshoh ya. Apa arti dari rukshoh ya. Nah, kita misalnya mempelajari keringanan kemudahan dari Allah ya. Dasar hukumnya yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Itu Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada hambanya ya sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini info gratisnya ya. Apa alur ceritanya ya. Rukshoh dalam apa saja ya, yang misalnya keringan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Rukun Islam ada di ya. Kalau syahadat tentunya tidak ada rukshoh ya. Syahadat ya tetap ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Allah tidak misalnya Allah sebagai ilah, kemudian Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka itu di luar agama Islam. Kemudian yang kedua apa? Sholat ya. Sholat idealnya memang yang tadi sudah diutarakan ya, yaitu 17 rakaat. Rukunnya 17. Tapi bisa dirukshoh ya. Manakala kita ada asbab tertentu, ada misalnya misalkan dalam kondisi sakit, dalam kondisi apa lagi? Dalam kondisi haid ya, itu tidak ada istilah rukshoh. Untuk perempuan tidak punya kewajiban ya, nifas ya. Kalau hamil rukshohnya dalam apa? Dalam puasa, kemudian menyusui dalam puasa ya, harus mengkodok ya. Ini ilustrasi ya, ilustrasi seseorang yang akan menjadi musafir dalam artian bukan ya dalam mana? Dalam Bandung ke Jakarta ya, dengan jarak tempuh yaitu 562 km ya. Dia mempunyai hak ya untuk di rukshoh ya. Rukshoh apa? Rukshoh sholat ya. Bisa dijamak, bisa dikosor. Kalau dijamak disatukan ya. Misalkan sholat zuhur dengan asar bisa dijamak ya. Kalau pelaksanaannya waktu zuhur berarti jamak apa? Jamak takhir. Kalau zuhur ditarik ke asar berarti jamak takhir ya. Kemudian waktu maghrib dari sholat maghrib dengan sholat isya bisa dijamak ya. Terus bisa juga misalnya keringanan oleh Allah untuk dikosor ya. Syarat kosor yaitu lebih dari 100 km ya, lebih ya. Berarti diringkas ya. Kalau sholat zuhur 4 rakaat berarti diringkas jadi 2 rakaat. Sholat asar jadi 2 rakaat. Terus maghrib bisa enggak? Tetap 3 ya, 3 rakaat ya. Kemudian bisa dikosor 2. Subuh bisa dikosor enggak? Iya. Ya. Jadi
jaraknya antara subuh dengan isya, subuh dengan zuhur jauh ya jaraknya. Yang bisa dikosor itu jaraknya yang dekat ya. Ini pengertian qasar ya secara bahasa, kemudian secara istilah ya. Qasar secara bahasa dari mana atau tolong ya. Dan secara istilahnya perubahan hukum dari hukum asalnya menjadi hukum itu mungkin ya sebagai psikologi penjelasannya. Coba berdiri semua, berdiri berhadapan-hadapan. Saling berjabat tangan, yes. Aku dan kamu saling bertepuk tangan, oke. Terus yang terakhir, aku dan kamu saling berpelukan. Kita telah terjadi bersaudara. Penayangan video, kemudian tadi pemaparan misalnya materinya. Silakan dibentuk dulu kelompok, ya kelompok. Silakan 4 orang atau ada yang 5 mungkin ya. Silakan. Ketua kelompok sebagai ketua kelompoknya. Ini ambil nih. Kemudian kelompok 1 ya ini ya. Kemudian kelompok 2 Idris, enggak ada. Ya, ini kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 Adina. Kelompok 4 ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 berarti ini ya. Yang lainnya ikut ya. Silakan isi ya, pelajari apa yang bisa perintahnya ya. Misalkan bacalah setiap instruksi dengan sesama ya. Dibaca ya. Pelaksanaan kegiatannya yaitu pada kegiatan 1 ya. Diskusikan, silakan diskusikan ya dengan kelompokmu. Kemudian tulis jawaban. Ya, silakan. Ada ayat, sebuah ayat ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 280. Nah, ya. Ya, silakan.
sekalian ya. Silakan kelompok 1 untuk ke depan. Kelompok 1 ke depan. Silakan menyimpulkan merefleksikan hasil diskusi kalian kelompok 1. Ya. Ya, tayamum, bang tayamum. Terus pada situasi apa tayamum? Tayamum bisa dilakukan sedang tidak ada air atau air terbatas atau sedang sakit. Berarti ada tidak ada air, kemudian air terbatas, kemudian terus apa lagi yang sudah didiskusikan? Ya, jadi tayamum dengan adanya rukhsah tayamum dapat meringankan dalam ibadah di manakala tadi diterangkan ya, manakala sakit tidak ada air, kemudian apa? Air terbatas ya. Kemudian sakitnya sakit apa? Misalkan Sakit panas. Hah? Sakit panas yang kalau kena air akan apa? Takut kedinginan ya, kemudian akan sakitnya semakin parah ya. Kemudian apa lagi? Ya. Apa lagi? Silakan mempertanyakan silakan. Ada yang nanya? Silakan. Saya. Kelompok 3 ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan rusa dalam ajaran Islam dan dalam kondisi seperti apa rusa dapat diterapkan? Ya, silakan jawab. Ruksa dalam Islam adalah pelonggaran atau keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada umatnya dalam situasi tertentu yang memungkinkan mereka untuk tidak melaksanakan kewajiban secara penuh. Ruksa diterapkan dalam kondisi darurat atau sulit seperti dalam perjalanan jauh, sakit atau keadaan yang membahayakan. Contohnya termasuk boleh memendekkan salat saat bepergian atau berbuka puasa bagi orang yang sakit. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan kembali ya. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan hasil diskusi. Silakan. Orang yang tidak diwajibkan berpuasa yaitu orang hamil, sakit, yang sedang menjalani perjalanan jauh, haid dan nifas pada perempuan. Nah, itu yang disampaikan oleh kelompok 4 ya. Orang yang dalam keadaan bepergian jauh, ataupun yang lainnya ada rukhsah. Bepergian jauh berarti rukhsahnya apa? Jamak atau nikah sholatnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang puasa rahasia. Kriteria lansia yang diperbolehkan tidak berpuasa, lansia yang tidak mampu berpuasa harus usia di atas 40 tahun, sudah berusaha puasa tapi tidak mampu sampai maghrib. Jika memaksa puasa akan mengalami tekanan fisik yang sangat berat. Masyaallah syai'iyah. Sudah. Lansia yang tidak mampu berpuasa wajib membayar fidyah 1 mud makanan pokok dan berwudu dan kemudian hadis dan sudah membuat puasa dan tidak kuat bayar fidyah cukup banyak istighfar dan tidak mampunya dari kewajiban. Ada yang mau bertanya? Silakan mempertanyakan silakan. Mendapatkan
Puas? Nah, silakan ambil 3. Silakan ambil 3. Nah, silakan cocokkan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Silakan yang mana? Kelompok 2 1 lagi. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 1 lagi. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, kelompok 1 lagi. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, betul nggak? Betul. Nah, ini posisi dalam istilahnya salat dalam keadaan duduk ya. Ini berarti posisi kembali ke mau ke rakaat kedua ataupun yang ketiga ataupun yang keempat ya. Ini sama ya antara posisinya ya. Antara baca Al-Fatihah ataupun surat yang posisinya begini ya ditanya. Kemudian dia betul duduk antara dua sujud ya. Kemudian ruku dia lebih pendek dari apa? Kalau ruku posisi semula ya, posisi semula agak menunduk ya, ruku. Kemudian sujud mana sujud? Nah ini berarti agak pendek, agak ke bawah dari posisi ruku ya. Betul semua berarti ya. Paham? Nah, kan istilahnya individu ya. Silahkan diisi ya. Individu. Silahkan diisi ya. Kalau ya silakan yang sudah bisa dikumpulkan ya. Sudah bisa dikumpulkan. Silakan untuk istilahnya sebagai penutup ya. Bapak memberikan suatu istilahnya motivasi pada kalian ya, tetap semangat untuk mencari ilmu karena ilmu akan menerangi kita baik itu di dunia ataupun di akhirat. Tetap semangat ya untuk pembelajaran yang akan datang, minggu yang akan datang. Tentunya kita akan mempelajari bab 10 ya, kita akan mempelajari bab 10 ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Pak Asri. Bismillahirrahmanirrahim.